Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Yuk, podcast yang akan membahas tentang pengalaman-pengalaman ataupun aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita. Nah, hari ini saya, Sofia Nurjana, akan membahas mengenai topik yang cukup krusial ya dan sangat penting untuk dibahas, yaitu mengenai demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realitanya. Nah, telah hadir ini tamu kita yang istimewa, yaitu Mutia. Selamat datang, Mutia. Iya Kak, terima kasih sudah diundang ke podcast kali ini. Sebelum kita membahas lagi mengenai topik tadi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya Kak. Jadi kakak ini lagi ngapain sekarang ini? Sekarang alhamdulillah lagi kuliah ya. Iya. Lagi kuliah di semester 2 lagi, sibuk-sibuk ya Masya Allah. Tapi lebih sibuk yang cutting di atas sih Kak. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu kuliahnya di mana ya? Kuliahnya di UIN Suskario Kak. Kakak tahu UIN Suskario? Tahu. Jurusannya? Jurusan itu Pendidikan Agama Islam Kak. Bagus ya. Ya. Ngomong-ngomong tentang jurusan PA ini Kak, ada nggak di jurusan PA itu mata pelajaran yang membahas tentang demokrasi ini Kak? Pas betul Kak. Kakak mau tanya ini sekarang sama saya, baru kemarin saya belajar itu Kak. Masya Allah. Iya. Ya, itu pelajaran yang menurut saya itu sangat-sangat ya bukannya jelas. Langsung saja ya Kak ke topik pembahasan kita mengenai demokrasi ini. Nah, berbicara tentang demokrasi, mungkin sebagian orang itu terbayang kepada pemilu, partisipasi masyarakat, ataupun aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya ataupun realitanya tidak seindah itu. Nah, menurut kakak itu gimana nih demokrasi kita saat ini? Waduh, ini pertanyaannya bagus ya Kak ya. Ya, betul yang Kakak bilang tadi, tapi Kakak ini Kak, ada konsepnya itu demokrasi itu memang menjanjikan. Tetapi Kakak pernah mendengar kata ini nggak? Yang mana pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Nah, tapi dalam prakteknya itu demokrasi ini memang terus berkembang ya Kak ya. Walaupun ada tentangannya, namun secara umumnya demokrasi di Indonesia ini memang apa ya Kak, mengkuat ya. Nah, tapi di antara itu harus ada beberapa yang harus diperbaiki Kak. Yang contohnya Kakak bilang tadi yaitu partisipasi masyarakat, bebas berpendapat. Nah, itu memang harus diperbaiki Kak. Yang mana dalam contohnya pemilu tadi ya, pemilu itu banyak juga Kak yang terjadi kecurangan dalam pemilu, yang mana seharusnya itu kan pemilu itu dilakukan dengan adil gitu, tanpa ada rasa kecurangan, tetapi nyatanya banyak juga yang melakukan kecurangan Kak. Kalau boleh tahu itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu gimana tuh konsepnya? Itu Kak, yang mana sistem pemerintahan itu bahwa rakyat itu memiliki kekuasaan yang tinggi Kak, yang mana rakyat itu juga harus ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Seperti itu Kak. Maka rakyat itu sangat tinggi loh Kak, jabatan itu tinggi lah jabatan. Iya. Ya pokoknya seperti itu lah Kak. Kalau boleh tahu Kak, ada nggak tantangan demokrasi di Indonesia itu? Kalau bahas tantangannya sebenarnya banyak Kak. Banyak dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga teknologi Kak. Apalagi teknologi zaman sekarang kan terus berkembang ya, semakin canggih, semakin lama zaman ini semakin canggih lah teknologinya. Sampai-sampai yang sekarang ini yang menggantikan manusia itu bisa robot Kak. Kakak tahu di dalam pembelajaran aja orang sudah tidak menggunakan buku, orang sudah menggunakan yang namanya ChatGPT, AI. Iya, banyak tuh kan Kak, itu kan menggantikan peran manusia Kak. Itu semua sudah menggantikan peran manusia. Tidak ada lagi yang manual itu nggak ada. Tapi menurut kakak itu masuk ke dampak negatifnya atau tidak sih? Gini, ada juga sih Kak dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Ya. Seperti yang kita ketahui inilah, kalau bahwasannya teknologi itu bisa juga membantu kita ya. Contohnya ketika kita jarak jauh nih, Kakak bisa secara tidak langsung ngomong sama saya melalui telepon. Itu kan teknologi yang semakin canggih juga enggak.
Tapi kalau bahas dampak negatifnya itu juga banyak kak. Yang pertama itu ketika seseorang sudah candu dengan yang namanya game online, itu kan salah satu dampak teknologi yang semakin, seperti sekarang game-game online itu kan semakin dah banyak digunakan lah. Iya. Sama anak remaja itu paling banyak. Ayah pun ada sakit parah. Astagfirullah, kayak seperti itulah kak. Itu dampak negatifnya itu banyak, mulai dari salah mengimbaukan informasi, berita hoax itu juga salah satu dampaknya. Apalagi kita yang nengok kabar langsung percaya aja, padahal realitanya bukan seperti itu kak. Banyak kan yang terjadi. Nah seperti itulah dampaknya, itu sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati mana yang baik, mana yang salah. Kita harus bisa menyaring itu semua. Menurut kakak, bisakah media sosial ini menjadi solusi dari sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Yang dimana sistem demokrasi kita tuh dibilang agak cukup menyimpang jauh ya. Iya kak. Kalau menurut aku sendiri ya, ini kalau salah mohon maaf ya kepada audiens yang mendengarkan ini podcastnya. Ini kalau menurut aku ya, itu bisa jadi salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi, tapi itu salah satu solusi untuk terhadap demokrasi yang menyimpang ini. Yang mana dengan media sosial itu kita bisa meningkatkan partisipasi publik, gitu kak. Bisa memperluas ruang diskusi seperti kita ini juga bisa, dan juga menyampaikan argumen atau pendapat, dan juga bisa mempercepat informasi yang saya bilang tadi kak. Itu juga bisa menjadi solusi. Cuman itu bukan solusi satu-satunya. Itu mungkin ibarat bukan ya masuk solusi lah menurut aku sih kak. Jadi kalau menurut Mutiani, bisakah anak muda ini meningkatkan ataupun menegakkan demokrasi di Indonesia ini? Dengan cara apa mereka? Aduh, ini pertanyaannya ya. Peran anak muda itu kak, saya juga anak muda di sini kak. Saya pun juga anak muda di sini. Peran anak muda menurut saya itu sangat penting ya. Yang mana pemikiran anak muda sekarang ini, rasa aku itu pemikirannya luas, habis itu lebih mendalam gitu, lebih mendalami. Nah, namun kalau ditanya peran anak muda itu dalam menegakkan demokrasi itu menurut aku bisa melalui partisipasi dalam pemilu, yang mana pemuda itu ketika dia sudah berumur 17 tahun itu sudah boleh mencoblos ya kak? Iya boleh. Nah disitu kan ketika dia sudah berumur 17 tahun, sudah memiliki KTP itu berhak dalam pemilu, itu dia berhak memilih gitu kan. Karena satu suara itu sangat penting kak untuk Indonesia ke depannya, apalagi khususnya anak muda seperti kita nih kan. Itu sebagai ibaratnya gerbang untuk ke depan lah, maju ke depan lah gitu kan. Karena ketika kita salah memilih pemimpin kak, kita itu ibaratkan seperti hidup dalam demokrasi yang dibajak kak. Kata dibaca cukup keras ya dengarnya. Kayak gimana gitu? Iya kak, tapi itu cuma realistis aja. Yang mana demokrasi kita ini di atas kertas terlihat sehat, tapi di balik layarnya ada kepentingan-kepentingan yang tertentu yang mengendalikan arah kebijakan kak. Iya. Bisakah Mutia jelaskan apa itu maksud demokrasi kita tuh seperti di atas kertas? Gini kak, dimana prinsip-prinsip demokrasi itu kan hanya ada dalam dokumen atau teori saja kak. Iya. Tetapi tidak benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi demokrasi di atas kertas ini dapat terjadi itu karena ketika ada kebebasan berpendapat yang biasanya dijamin secara hukum, namun pada kenyataannya itu kak, orang-orang pada takut berbicara nih kak, pada takut mengeluarkan pendapat, aspirasi dia kak, karena adanya tekanan dari atau ancaman dari pemerintah kak, atau sekelompok orang lah gitu kak. Makanya dia itu makanya demokrasi itu disebutkan demokrasi itu demokrasi di atas kertas itu sehat kak, tetapi nyatanya tidak. Pokoknya seperti itulah kak. Kira-kira kakak, apa yang melatar belakangi terjadinya demokrasi yang tidak sehat itu? Oke.
ada nih kak beberapa faktor yang melatar belakangnya terjadinya demokrasi yang tidak sehat ya. Itu seperti praktek politik uang, itu juga bisa terjadi faktornya yang menyebabkan terjadinya demokrasi yang tidak sehat itu. Jadi itu juga ada itu kak, ada rendahnya literasi politik, ketidakadilan, ada juga. Habis itu ketidakmampuan negara adalah menjamin hak-hak warga negara. Kan kita ini kan warga negara di sini kan punya hak, ya kan? Hak kita banyak, kewajiban kita juga banyak nih kak yang harus kita jalani. Nah seperti itu juga menjadi faktor yang melatar belakangi terjadi demokrasi yang tidak sehat kak. Tadi kakak ada membahas tentang hak ya kak? Iya. Mengenai hak ya kak, gimana deh pendapat kakak tentang seseorang itu kan wajib memenuhi haknya kak? Bagaimana itu jika hak itu tidak terpenuhi kak? Oh, ini bagus nih pertanyaannya nih kak. Nah, apabila hak seseorang itu tidak terpenuhi, berarti haknya itu tidak dijamin kak oleh pihak yang bertanggung jawab. Berarti baik itu dari pemerintah, keluarganya sendiri, masyarakat juga kak, maupun individu lain. Maka hak asasi ini seperti hak untuk hidup itu kan hak manusia kan kak? Iya. Nah, habis itu juga ada hak untuk berpendidikan, nah juga termasuk juga hak yang harus didapatkan, juga hak untuk kesehatan juga termasuk tuh kak. Terus keadilan nih kak, ada juga hak untuk keadilan kan, karena kita di mana nih kak? Kita butuh keadilan, di mana-mana kita butuh keadilan ya. Di mana kita sering dihakimi nih kak sebelah pihak aja tanpa mengetahui fakta dan nyata itu seperti apa. Tapi kadang orang tuh ada yang nggak mendapatkan keadilannya kak. Dia itu pokoknya dia udah berusaha untuk membela dirinya, terkadang juga dia nggak mendapat haknya kak, dia nggak mendapat keadilannya gitu. Kalau boleh tahu itu faktornya karena apa tuh? Karena tidak mendengarkan haknya tuh, karena apa itu? Faktornya ya kak, itu faktornya bisa jadi menyebut enggak ya? Karena di mana-mana orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki banyak uang, money itu kan biasanya karena dia pikirnya gini kak, oh aku ini banyak uang, aku ini punya jabatan ini, bolehlah nanti disuap ini. Tapi walau kita nggak tahu ya kak ya, Semena-mena gitu kak ya. Iya. Tapi kita nggak tahu juga, kita berdoa aja semoga itu nggak terjadi lagi. Tapi bagaimanapun itu juga hak manusia kak, terserah dia mau berbuat apa kan. Tapi kita berdoa aja semoga itu nggak terjadi bersama kita. Tadi kakak bilang hak manusia, Iya. cuman itu walaupun hak manusia, tapi dia melanggar hak manusia lain. Jadi manusia lain itu tak terpenuhi hak dia. Gimana itu kak maksud kakak? Waduh, itu kak, gini kak, dia kan kadang seseorang tuh contohnya gini kak, misalnya dia juga punya hak tapi dia punya kewajiban kan kak. Misalnya gini, dia tuh punya hak tapi dia punya kewajiban. Contohnya ketika dia berkewajiban untuk misalnya seorang suami itu menghidupi istri anaknya. Jadi terkadang orang mengambil jalur yang salah kak. Kadang dia dengan cara mungkin dengan merampok kan itu kan merugikan hak orang lain. Nah itu kan bisa jadi kan kak. Oke, paham. Oke. Jadi di situ kadang orang karena untuk memenuhi kewajibannya ini dia melukai hak orang lain kak, karena untuk menghidupi anak istrinya. Tapi itu sebenarnya jalan yang sangat salah kak. Tapi Allah itu sudah menciptakan kita pasti Jalannya masing-masing. Jalannya masing-masing. Ada kekurangan dan kelebihannya. Sebenarnya Allah itu masih jalan yang lain, nggak harus dengan merusak hak orang lain. Nah gitu. Mungkin menurut aku sih gitu kak. Bagaimana upaya hak-hak kita itu bisa terpenuhi? Supaya hak kita itu bisa terpenuhi itu bisa mengetahui hak-hak kita itu seperti apa kak. Nah habis itu juga bisa melaksanakan kewajiban, itu juga bisa kan. Nah habis itu juga menuntut perlindungan hukum. Nah seperti ini kak, kalau seseorang itu takut akan hukum, pasti dia akan melaksanakan hak-haknya, pasti melaksanakan kewajibannya dengan tepat, dengan jalan yang lurus, maka tidak akan menyimpang kak. Kalau dia benar-benar takut akan hukum, ini hukum ya bukan Allah ya. Ini konsepnya demokrasi ya.
ya kalau seseorang itu takut akan hukum, ya pasti dia akan takut berbuat yang tidak semena-mena itu Kak, terhadap orang lain maupun kepada apapun, kepada siapapun. Nah seperti itu Kak. Kalau bisa tahu dampak dari pemenuhan hak ini apa itu? Dampak baiknya? Dampak baik dalam pemenuhan ini. Ya seseorang akan mendapat haknya dengan semestinya Kak. Jadi orang itu pasti akan dampak baiknya itu pasti hidup pasti akan tentram, nyaman, tidak akan ada hal-hal negatif yang akan timbul. Itu menurut aku sih Kak. Iya. Terakhir ya Mutia, sebelum menutup podcast kita hari ini, adakah Mutia memberikan pesan untuk para pendengar? Ada nih untuk pesan untuk kita semua, baik saya sendiri itu tentang demokrasi ini ya. Jangan menyerah pada realita, karena demokrasi itu bukan hadiah tetapi hasil perjuangan yang mana kita semua punya peran, mau sekecil apapun. Mari kita memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan bermartabat. Luar biasa, terima kasih kepada Mutia yang telah hadir berdiskusi kita hari ini. Semoga diskusi ini membuka mata dan hati kita untuk lebih menegakkan demokrasi di Indonesia. Amin. Terima kasih juga untuk Kak Sofia yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Masya Allah ya sekali. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi.